Selanjutnya, pidato santri dalam bahasa Madura yang diantarkan oleh Susilastia Adinata bin Marullah dari Pulau Madura. Bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mulis Santri Dadia Putra asal dari Kabupaten Mamuju, Polri terbaik 1 MTQ Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sokpe. Selanjutnya, kata pengantar oleh pimpinan Pondok Pesantren Darut Da'wah Wal Irsyad Mangkoso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ulama wal afadil, atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sopeng, atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pindrang, atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak Ketua DPR tingkat 2 Baru, yang terhormat Bapak Dandim 1405 Maluku Tasik, yang terhormat dan yang saya muliakan secara khusus orang tua kita, Bapak Brigjen Purnawirawan Haji Muhammad Arsyad B, dan beliau juga selaku pembina Darut Da'wah Wal Irsyad. Sahibul Fadilah Syarifat Mahfuzul Azhar Balai Jamiatul Muslimin Indonesia di ujung pandang Ma'haramu, yang terhormat bapak-bapak para pejabat sipil dan ABRI, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua santri, bahkan seluruh undangan
dan seluruh hadirin dan hadirat yang saya hormati. Perkenankanlah kami pertama-tama di dalam kesempatan ini untuk menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya dan atas rahmatnya, sehingga acara penamatan santri Pondok Pesantren Dai Mangkoso dapat terlaksana pada hari ini sesuai dengan rencana. Aimar Hasbe selaku sesepuh dan selaku pembina organisasi Darul Dawah Syadili, maka barangkali tidak ada salahnya kalau saya sedikit mengungkap secara historis daripada Pondok Pesantren sampai pada perkembangan terakhir dan acaranya pada hari ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, sesuai dengan catatan sejarah Pondok Pesantren Dai Mangkoso yang merupakan pula titik awal daripada lahirnya organisasi Darul Dawah wal Irsyad yang cabangnya sudah tersebar di Mangkoso dengan kehadiran Al-Mukarram Adri Guru Malapita Kiai Haji Abdul Rahman Abu Dalil membuka pengajian perdana di Mangkoso yang menandai telah dibukanya Pondok Pesantren ini pada hari Rabu tanggal 29 Syawal 1357 Hijriah bertepatan dengan 21 Desember 1938. Oleh karena itu, insya Allah pada tanggal 21 Desember 1993 yang akan datang ini, maka akan cukuplah usia Pondok Pesantren ini secara khusus, dan itu adalah yang mulia Bapak Haji Muhammad Yusuf Andi Agung alias Petapopin, yang sampai sekarang ini masih tetap aktif bersama dengan keluarga besar beliau, utamanya adik beliau sendiri selaku ketua pengurus Darul Dawah wal Irsyad Mangkoso, yaitu Bapak Haji Andi Muhammad Ali Muhammad selaku ketua sampai sekarang ini. Dan sejak berdirinya dibuka berbagai tingkatan, dan selama perjuangan baik terpaksa tidak berjalan ditutup karena faktor keamanan, namun alhamdulillah di Mangkoso ini tetap jalan. Sehingga ketika Abu Kalam Guru tak kembali dari hutan dan singgah di Mangkoso, pertama ketika menginjakan kaki di tempat mantan kediamannya, maka langsung dipeluknya Menteri nasabah riwon rolenge maiga namate megatona madang. Alhamdulillah Pondok Pesantren ini berjalan terus dalam berbagai tingkatan, baik kurikulum maupun sarana fisiknya, yang hingga pada saat ini Pondok Pesantren ini telah memiliki 3 kampus, yaitu kampus induk, kampus lama di Mangkoso seluas kurang lebih 2 hektar, kemudian kampus luas, kampus putra di Bukit Tongkonge, di mana juga biasa kita mengadakan acara seluas
17 hektar untuk kampusnya, ditambah dengan sarana agrobisnis yang dicanangkan penanaman perdananya. Tentang volume santri-santri kita untuk tahun ajaran 1992-1993 di Raudatul Atfal santrinya sebanyak 23 orang. Seterusnya tingkat idadiah sebanyak 675 orang. Ini satu kelas. Madrasah Sanawiyah Putra sebanyak 699 orang. Madrasah Sanawiyah Putri sebanyak 411 orang. Madrasah Aliyah Putra sebanyak 406 orang. Madrasah Aliyah Putri sebanyak 268 orang. Di perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas Syariah sebanyak 257 orang, sehingga total jumlah santri untuk tahun ajaran 9293 2.805 orang, yang terdiri dari 1.764 putra, 1.764 putra dan 1.041 putri. Karena jumlah santri putri sudah lebih 1.000 orang di kampus pertama, kampus induk yang tempatnya kita ketahui semua sudah sempit sekali, makanya sudah sangat mendesak agar kampus 3 ini. Sebelah kanan saya ada rumah-rumah model rumah Bugis. Di situ ada sebanyak 5 rumah sekarang ini, 5 buah rumah. Yang paling selatan di sana yang barangkali sulit untuk dilihat itu adalah dibangun oleh pesantren. Berikutnya dibangun oleh Pemda bersama orang tua santri Topeng. Yang kelihatan ada di bawah. Seterusnya yang tengah ini dibangun oleh pesantren yang ada coret hijau, demikian juga coret, tetapi satu dan lain hal yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali belum mengizinkan, sehingga sampai saat ini kita belum nyatakan untuk pindah karena kampus ini belum siap untuk ditempati. Oleh karena itu, maka partisipasi semua pihak, orang tua santri, masyarakat, Pemda, terutama di dalam hal masalah pembebasan tanahnya yang belum tuntas sampai sekarang ini secara keseluruhannya, barangkali dapat jadi bahan pertimbangan kita semua. Karena dengan volume santri yang lebih 1.000 orang di Mangkoso untuk santri putri, sebenarnya menurut persyaratan kesehatan sudah tidak memungkinkan lagi dalam kampus yang begitu sempit. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini saya memohon maaf yang setinggi-tingginya kepada santri-santri baru kami dan juga kepada para orang tua yang baru memasukkan anaknya. Terutama mudah-mudahan ini kita dapat mengerti semua, karena rencana kami pada tahun ini sebagaimana tahun lalu kita akan menerima sebanyak 400 orang santri baru, tetapi sampai kemarin ternyata pendaftar sudah 599 orang. Dan untuk segera mempercepat penanggulangan masalah yang kita hadapi, maka kebijakan pondok pesantren pada angka 401, pendaftar 401 dikenakan pembayaran tambahan Rp25.000. Ternyata tidak ada yang mundur. Apa artinya Rp25.000 itu asal saya dapat diterima? Kita mengatakan tempat sudah sempit, Pak Cicirengi. Asal daripada santri-santri kita ini adalah dari seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan ini, dan secara tingkat nasional dari 17 provinsi. Oleh karena itu, maka layaklah
andai kata pemerintah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2 maupun kepada tingkat yang lebih di bawah, kalau pejabat-pejabat kita memberikan perhatian secara khusus buat pondok pesantren kita. Belum lagi kalau kita melihat prestasi yang dicapai oleh pondok pesantren kita. Madrasah Aliyah Putri sebanyak 100 orang, Madrasah Aliyah Putra 79 orang, Madrasah Aliyah Putri 69 orang. Sedangkan untuk perguruan tingginya sementara sehingga jumlah peserta yang ditambahkan pada hari ini adalah sebanyak 1.015 orang. Tentunya kalau ini akan diwisuda satu-satu, barangkali habis waktu kita sampai zuhur hanya untuk itu. Sehingga sisa santri dari Darul Afal 19 orang, Ibtidaiyah 41, Hidayah 91, Sanawiyah Putra 547, Sanawiyah Putri 311, Aliyah Putra 327, Aliyah Putri 199, dan perguruan tinggi tetap 257, sehingga sisa santri 1.792. Lalu di dalam daftar pendaftar yang sudah mendaftar tingginya kartu siswa 422 orang, Sanawiyah Putra 139 orang, Sanawiyah Putri 57 orang. Kalau kita total sisa santri tahun ajaran 92-93 1.792 bahan nanti, maka diperkirakan santri kita pada tahun ajaran 93-94 ini akan mencapai 3.000 orang. Hadirin hadirat yang saya hormati, adapun santri-santri yang akan ditamatkan pada tahun ini atau pada hari ini, yaitu dari Sulawesi Tengah sebanyak 25 orang, Sulawesi Tenggara sebanyak 15 orang, Sulawesi Selatan sebanyak 930 orang, Jawa Timur 16 orang, Sumatera Selatan 4 orang, Kalimantan Timur 3 orang, Kalimantan Selatan 3 orang, Irian Jaya 19 orang, jumlahnya 1.015 orang. Kalau yang dari Sulawesi Selatan sendiri yang berjumlah 930 orang ini yang akan ditamatkan dari berbagai daerah, yaitu dari Bantaing 3 orang, dari Bandung 153 orang, dari Bone 21 orang, dari Bulukumba 39 orang, dari Goa 34 orang, dari Maros 173 orang, dari Bandung 2. Masih ini Bandung punya 1.000 orang. Dari Parepare 16 orang, Pindrang 40 orang, Ormas 18 orang, Selayar 1 orang, Sidrat 13 orang, Sinjai 29 orang, Sopeng 70 orang, Takalar 1 orang, Ujung Pandang 80 orang, Wajo 1 orang, total 930 orang. 930 orang dari Sulawesi Selatan, kemudian dari daerah-daerah lainnya tadi itu, yang menyebabkan jumlah seluruhnya 1.015 orang yang akan kita tamatkan pada hari ini. Tingkat Hidayah itu saja yang ditamatkan, yang ditampilkan setiap tahun apabila kita mengadakan acara seperti ini. Jadi yang menjadi protokol yang membawakan acara pidatonya itu semua santri-santri yang ditamatkan dari kelas 1 tahun itu, kelas persiapan Hidayah itu, yang dapat kita saksikan secara bersama-sama. Dan di samping itu, dalam acara kita nanti ini akan disemarakkan dengan pengujian penghafalan Al-Quran sebagaimana biasanya. Ini berasal dari adanya lembaga secara khusus di pondok pesantren ini yang menangani masalah pembinaan Al-Quran.
semacam LPDQ tingkat pondok pesantren yang kita beri nama Majelis Qiraah wa Tahfidz Quran. Majelis pembacaan dan penghafalan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada waktu pendaftaran Miladiyah anak kita dites membaca Al-Quran. Mereka masih aja peleng ya. Anakku dia paling sengit mengaji. Ditolak di Miladiyah. Padahal tidak demikian. Hanya untuk klasifikasi. Pengelumpukan. Bagi yang sudah lancar bacaan Al-Qurannya, lain kelasnya. Dengan setengah-setengah, dengan yang baru pemula. Supaya nanti gurunya bisa menghadapi di dalam pembinaannya. Jadi, kalaupun tidak mau membaca Al-Quran juga akan diterima. Yang penting bersedia untuk ditempa dan dibina. Itu kita doakan saja. Dan nanti bagaimana mereka berpacu semuanya, ya antara yang sudah lancar bacaan Al-Qurannya dengan yang belum tahu membaca Al-Quran, semuanya berpacu dalam satu tahun ini sehingga bersamaan tiba di finish selama satu tahun. Ya, ini tugas para pembina-pembina di pondok pesantren ini yang patut kita syukuri. Dan seterusnya, di samping pembacaan Al-Quran ini juga ada penghafalan, ada bidang yang mengenai penghafalan, sehingga tepat menyaksikan ya acara kita di tempat ini. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ada kesan buat kita semua. Ya, demikian juga para ulama, para pembina, semuanya saya ucapkan terima kasih dan kembali lagi memohon maaf karena buat sementara bapak-bapak, ibu-ibu berpuasa sampai selesainya acara ini. Demikianlah lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili beliau beserta para pejabat-pejabat lainnya, baik sipil maupun militer yang kami hormati. Al-Mukarramun, para alim ulama, orang tua santri, dan seluruh undangan yang sangat berbahagia. Dalam suasana bahagia yang penuh dengan rahmat Allah ini, rawi dan pelengkapan ilmu pengetahuan pada tahun pertama ini. Di samping itu, sungguh suatu kebahagiaan yang tersendiri pula bagi kami. Karena diberikan amanah untuk berdiri di depan Bapak Gubernur dan para hadirin untuk membawakan suatu pidato singkat. Meskipun dalam penampilan dan cara tutur kata yang yaitu dari sini kita dapat mengetahui bahwa Islam menempatkan ilmu itu sebagai sesuatu yang amat penting dan wajib dituntut oleh setiap umat muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Manfaatnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya dalam bahasa Arab oleh Putra bin Hajatullah asal dari Kabupaten Saragrop. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الساتذة الكرام، ضيوفنا المحترمين، زملاء الطلاب والطالبات، ربما اتفقنا جميعا لأن وظيفة ضخيم بالنسبة للإنسان كالماء والهواء راعنا الأنهار، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونهما. ولقد لا يخلو من هذه الآية، فهمنا بأن الله سبحانه وتعالى يحثنا على التعليم والحصول على العلم، فيقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا فلهم علم فريضة على كل مسلم ومسلمة. والعلم ولاية الحق وكلام السر وقربة الله إلى الله سبحانه وتعالى. وأشرف العلوم علم الدين وهو علم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله. أيها الحاضرون والحاضرات، فبالعلم تتقدم الصور وترقى الحضرة ويسود الرحى. ويقول الشاعر: بالعلم والإيمان يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإسلام. وهذه كلمة موجزة على درب العلم. أرجو من الجميع أن يفهموا ويحمل بما حملت من معاني. وفقه الله وإياكم إلى طلب العلم والعمل به. آخر الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pidato selanjutnya dalam bahasa Inggris oleh Asriadi bin Silam asal dari Kota Madia Ujung Pandang. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. By the time very man is lost, except those who live and do not live and relevant and allow the patience. It means that we have to spend our time in constant activity. Therefore, we are students. We have to work hard, study hard, so that we will succeed in our life. Besides, we are the only nation of Islam, and the responsibility of our development in the religion. So we have to have our feelings in particular in this area. In daily life as law, many universities done by the old version of veterinarians or civil science school or college. Many kinds of journalism vehicles, for instance, like watch film, golf club, or marketing. Many film or photography as part of a manufacturer that we can find in some place or everywhere. And final society, can be contact with other people can influence the results, like TV, music, fiction film, video. But
that we are also one out of our relationship to get possible. In this era like this, we have to be careful and we must find a way out and how to overcome this problem. Also, let's watch our duty and let's spend our time by the constant activity. Study hard, work hard. So we are below inner inside the used. Permanence is low. I think that's enough. And thanks for your attention. Mr. Dwar, min Allahi musta'an wa alayhi billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pidato selanjutnya dalam bahasa Bugis oleh Munawara binti Haji Muhammad Thalib asal dari Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatan fil ardh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya
Ilalana ni para pura penganta. Ia kini restui dikaraing Allah Ta'ala. Al-mutasabihuna minar rijali bin nisa. Wal mutasabihatu minan nisa. Una, ang anting-anting na marante. Na sikali-kali na asele. Kece-kece. Totando palimlusumina. Yung punjanggona. Kasar chambana. Nanikana tomo non tololo kanang-kanang. Aka sabana. Nasabana pensingkam may tanjana ba niya. Iyan netawa. Di dalam toleran netaraing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nani tunda-tunda. Disikuntu malekaka. Makarwana. Wal mutasabbihatu minan nisa'i birrijal. Baini niya kan pasingkam may tanjana buraniya. Kama-kama ne keadaan. Puna nitunggan dipikiri ya singkilan na sa takayan na. Apalagi kabetoya, totoya. Tinaya biasa ni kiri Allah. Nya ngasim rupa-rupa na kama-kamaan ne. Biasa pun lagi pamela ki matanta. Lagi kini tu salara bodoh. Apa je pokok. Bagi cukur-cukuruna. Gasin nikana burane gaga. Dan sekali-kali tak ada PC. Tonya paling betul lah. Dan nikana burane patasa. Pansana ngasing aneh. Ton sasalari karaing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taluna. Wallaziyatil bahima. Tosi jama-jama sedang olo-olo. Maka pana. Wallaziyatir rijal. Tosi jama-jama burane para burane. Yare kabaine para baine. Nare ngatawa. Homoseks dagang lesbian. Na'udzubillahi min talik. Suma na'udzubillahi min talik. Ia menjawab dosa nikah berisina rikaraing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toto malabirku nya kang asing hadere. Punategi ancini kanata bija pemenaganta nata bago apa kan leleto kubatuan ki masing kajara badik kiri balata. Puna lagi sanggup kipantama lari sekolah agamanya. Yare ka pesantrenga puna ero kilap basa. Basturi tanggung jawab lompuas salam biallo riboko. Ikate lapangana masing meme kini kibacaan ne pala doanga. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Batuana karaing ipamapura lalu dosaku kamiatun dosana roya totuaku akhirul kalam minallahil musta'an walaihi tiklan summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua jangan terlalu sibuk menunggu berdoa. Ini bapak minat mati berjatuh. Kalau kita berdoa, manusia tidak sadar. Doa sifatnya tak terlalu. Sifat tak terlalu adalah sadar kesadaran manusia tidak mau berdamai. Kalau kalian mau berdamai, kayak pikir-pikir, mana jalan berdamai boleh, kayak jadi apa? Nanti dia berdamai itu apa kasih jalan apa kali? Berdamai mata. Enggak sih persoalan Tuhan bahwa manusia paling mau berdamai aja, tapi kayak pikir-pikir. Kalau kita lewatnya, kita belok. Firman Tuhan, waktu firman al-mala hubban jama. Badas kita mau berdamai kita paling kawai. Namun rakyatnya kita bendo bahwa berdamai saya berada di dunia, lahirnya milik manusia. Namun hakikatnya milik Allah. Bagaimana kita membawa bahwa bagaimana saya berada di dunia supaya kita sudah pakai. Maka kasih dia berada ne pakai bahasa ne kita sendiri. Kalau kita kepada Nabi Muhammad SAW, Innal mala ma'allahi wa qadran mustaqlaquna fihi. Sesungguhnya berdamai tunggai. Nekai kamu manusia jadi keluar dari dunia supaya kayak atur berdamai tunggai. Manusia dapat kayak otak supaya kayak pikirnya patah. Supaya kayak atur berdamai tunggai ke dunia. Enggak pakai amanat supaya kayak patah. Sesuainya sedia bermakai. Tak pernah karena kalau untuk manusia kalau kayak nggak berdamai tunggai kayak pikirnya kayak ketemu dengan segala-galanya. Sampai kayak kedok kayak kedok tanpa kata miskin kayak kedok lagi. Kayak pikir jangan berdamai tunggai ke dunia. Jangan kena cuma
Ini Bapak dari Malimu Jatau. Dusna jika berapa kalau nanti jawab sampai dengan terpilih jawab minyak putar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.